Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan tentang video pembelajaran mata kuliah anatomi tumbuhan yang bertemakan akar dan daun. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi. Akar adalah bagian dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Meskipun terdapat juga yang tumbuh di atas permukaan tanah, tanpa organ-organ lateral dan tidak terbagi menjadi nodus dan internodus. Fungsi akar ada 5, yaitu penyerapan, penambahan, penyimpanan, transport, dan pembiakan. tudung akar. Tudung akar terdiri atas sel-sel parenkim dalam beragam tahap diferensiasi. Fungsi tudung akar untuk melindungi akar. Kedua, epidermis. Epidermis atau yang dikenal sebagai epifum. Pada sebagian besar akar, rambut akar berkembang dari sel-sel epidermal di dekat meristem apeks akar. Fungsi rambut akar untuk absorpsi dan anchoring. Ketiga, korteks. Pada umumnya, korteks akar parenkimatosaurus. Sebagian akar sel-sel korteks tersusun secara teratur, secara radial dan konsentrik. Keempat, endodermis. Endodermis terdiri atas lapis sel yang berbentuk struktur dan filosofinya dengan sel-sel lainnya. Pada sel endodermis muda mengalami suberisiasi yang disebut pita Kaspari, membentuk pita radial yang mengelilingi akar. Yang kelima, perisikel. Pada umumnya hanya selapis sel-sel parenkimatosaurus di sebelah dalam endodermis. Pada bagian perifer berkas vaskuler. Perisikel memiliki kapasitas meristematis, sering disebut perikambium. Yang keenam, berkas vaskuler. Pada akar tersusun radial, xilem dan floem tidak radial yang sama. Xilem bersifat eksak, protoxilem di sebelah luar daripada metaxilem. Akar berdasarkan fungsinya, akar penyimpan, akar udara, akar penyokong, mikoriza, dan bintil akar. Berdasarkan antogeninya, akar dibedakan menjadi 2, yaitu akar primer dan adventif. Berdasarkan strukturnya, akar tunggang dan akar serabut. Pada akar tunggang ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Yang kedua, akar tunggang bercabang. Akar primer. Akar primer berkembang dari radikula atau akar utama yang tumbuh dari biji. Akar adventif. Akar yang berkembang dari bagian lain dari tumbuhan, misalnya batang, daun, dan tunas. Akar tunggang. Akar tunggang berasal dari akar lembaga yang tumbuh terus menjadi akar primer atau akar pokok. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Jika pada percabangannya biasanya terdiri atas akar-akar halus yang berbentuk serabut. Akar tunggang demikian seringkali berhubungan dengan fungsinya, yaitu menyimpan air dan makanan. Akar tunggang bercabang. Akar ini berbentuk kerucut panjang tumbuh lurus ke bawah. Bercabang banyak sehingga memberi kekuatan yang lebih besar pada batang. Daerah perakaran menjadi luas sehingga penyerapan makanan lebih banyak. Akar serabut. Akar serabut adalah
akar yang tumbuh dari pangkal batang setelah akar lembaga atau embrio. Yang pertama, akar penyimpan. Pada semua akar primer, senyawa cadang terutama tepung disimpan dalam korteks yang pada sebagian besar tumbuhan relatif tebal. Akar udara. Akar udara mempunyai filamen, yaitu epidermis multilapis yang berfungsi untuk menyimpan air. Akar penyokong. Akar penyokong merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Dengan adanya akar, tumbuhan dapat menetap di suatu tempat dan tidak berpindah. Mikoriza. Mikoriza adalah hubungan dari simbiosis antara jamur dan akar. Hubungan antara kedua organisme ini sebagai simbiosis mutualisme, yang artinya dua organisme ini saling mendapat keuntungan dari hidup bersama tersebut. Terdapat dua tipe mikoriza, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Bintil akar. Bintil akar berkembang sebagai hasil pemantakan bakteri pengikat nitrogen atau rhizobium ke dalam korteks akar. Bakteri masuk ke dalam akar melalui rambut akar. Bakteri ini menginfeksi ke dalam korteks sehingga menyebabkan selnya berproliferasi. Perkembangan akar. Akar merupakan organ vegetatif utama yang memasok air, mineral, dan bahan-bahan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Diferensiasi jaringan dalam akar. Sistem pembuluh pada akar berkembang secara terpisah dari organ lateral dan prokambium berkembang secara akropetal sebagai kelanjutan tak terputus jaringan pembuluh pada bagian-bagian akar yang lebih matang. Diferensiasi dan pematangan xilem dan floem juga secara akropetal dan mengikuti proses pada prokambium. Kambium pada akar. Pada akar gimnospermae dan dicotyledon yang mempunyai penebalan sekunder, kambium mula-mula tampak di bagian dalam floem. Setelah sel-sel kambium ini membentuk beberapa unsur sekunder, sel-sel periskel di sisi luar gugus protosilem mulai membelah diri, dan sel-sel dalam yang berasal dari pembelahan ini membentuk sel-sel kambium. Pelebaran akar. Meristem akar mampu melaksanakan pertumbuhan yang kontinu, tidak terbatas pada akibat pelebaran akar untuk periode yang secara potensial tidak terbatas. Akar lateral. Akar lateral atau akar baru menembus endodermis dan korteks. Setelah penebalan dan kepanjangan sel mendorong ujung akar baru untuk permukaan akar. Sistem perakaran. Beberapa faktor ikut menentukan perbedaan karakteristik dalam arsitektur sistem perakaran, seperti kehalusan, kebiasaan percabangan, dan geotropisme. Faktor tanah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan akar dan arsitektur sistem. Daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting dan berwarna hijau, serta berfungsi sebagai penangkap energi matahari untuk proses fotosintesis. Bagian-bagian daun yaitu pupi daun atau pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Pupi daun atau pelepah daun mempunyai fungsi sebagai pelindung kuncup yang muda dan memberi kekuatan pada tanaman. Tangkai daun merupakan bagian yang mendukung pelayannya dan bertugas untuk mendapatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Helaian daun merupakan bagian daun yang terpenting dan lekas menarik perhatian. Perkembangan daun. Pada perkembangan daun, tahap-tahap perkembangan daun adalah permulaian atau inisiasi, diferensi awal, perkembangan aksis daun, serta asal-usul helai daun. Pada histogenesis jaringan helai daun, pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan apikal, tetapi berhenti
memiliki relatif awal. Inisiasi daun dimulai dengan pembelahan periklin pada sel sisi pucuk. Pada monokotil dan pada semua dikotil, pembelahan periklin tidak terjadi pada lapisan permukaan, tetapi pada sel yang terletak satu atau dua lapisan di bawahnya. Lapisan permukaan diperluas dengan pembelahan antiklin. Sementara, pembelahan periklin terjadi pada lapisan permukaan pucuk sebaik lapisan di bawahnya. Diferensi awal. Hasil kelanjutan pembelahan sel, di mana primordium daun menonjol dari pucuk daun sebagai penyokong yang mempunyai bentuk tonjolan. Penyokong daun terdiri protedem dan untayan prokambium. Tumbuhnya secara akropetal. Perkembangan aksis daun. Pada dikotil, perkembangan aksis daun mendahului hasil perkembangan cepat dari primordia menjadi bentuk seperti kerucut yang runcing dengan sisi adaksia pipih atau rata. Fungsinya sebagai meristem apikal, tetapi sel ujung daun menunjukkan tanpa histologi dari pemaksaan relatif cepat. Dari tahap awal perkembangan, peningkatan lebih lanjut terjadi pembelahan dan pemanjangan sel yang beranjak dari ujung primordium, disebut pertumbuhan interkalar. Asal-usul helai daun. Selama pemanjangan awal dan penebalan aksis daun muda, sel bagian tepi membelah dengan cepat. Biasanya, sial ini membelah hanya ke arah antiklin, dan penambahan sel baru terjadi ke arah protoderma, baksial, dan adaksial. Seluruh helai daun dihasilkan oleh inisial pinggiran saja. Pada daun majemuk, mencari dan menyirip, helai daun lateral berkembang dari meristem pinggiran adaksial dan aksis daun muda sebagai dua deretan papila. Perkembangan helai daun terjadi secara akropetal ataupun basipetal. Histogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung lebih panjang dari pertumbuhan apikal. Pertumbuhan pinggiran terjadi terus-menerus sampai pada bagian bawah helai daun. Panjang daun mencapai beberapa sentimeter. Pada daun pisang, tulang daun pinggiran berdiferensiasi pada tahap awal, perkembangan primordium daun, dan pertumbuhan pinggiran pada bagian helai daun primordium berhenti. Lebih lanjut, dari helai daun dilakukan oleh pembelahan sel helai daun secara antiklin membentuk lempeng meristem, menghasilkan peningkatan daerah permukaan. Dan pada helai daun, sel meristem berlapis sehingga relatif mudah untuk melacak asal-usul epidermis, jaringan palisade dan spon, serta berkas pengangkut. Pada daun dibedakan menjadi dua, yaitu ada daun dikotil dan ada daun monokotil. Pada daun dikotil mempunyai ciri-ciri yaitu batang dari pangkal ke ujung seperti kerucut panjang bercabang-cabang, buku dan ruas-ruas tidak jelas. Pada daun monokotil memiliki ciri-ciri batang dari pangkal ke ujung hampir sama besar, tidak bercabang-cabang, berbuku-buku, dan ruas tampak jelas. Pada dikotil, daun tunggal atau majemuk seringkali disertai daun penumpu jarang mempunyai upih. Daun duduknya tersebar atau berkarang, tulang daun menjari atau menyirip. Sedangkan pada monokotil, daun tunggal berupih, kadang-kadang mempunyai lidah-lidah yang dianggap sebagai metamorfosisnya, daun penumpu. Daun duduknya berseling atau merupakan roset.
tulang daun sejajar atau melengkung. Inilah persembahan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Kamsahamnida. Sekelangkong. Thank you. Bye-bye. Kapur putih yang pucat terasa penuh warna, dan pelangi yang enggan datang pun berbinar. Kertas putih yang pudar